Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Tapi bagi siapapun kalian yang mengklik video ini, itu artinya tarikan energi kamu ada di dalam sini. Jadi saran dari aku, ikuti readingan ini mulai dari awal sampai akhir biar energinya makin bisa lebih match lagi ya sama kamu, oke? Buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, atau buat kalian yang mau coaching, kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, oke? Untuk di tema videonya yaitu batin yang tersiksa karena kehilangan kamu. Nah, jadi aku clarify lagi siapa seseorang yang batinnya tersiksa karena kehilangan kamu. Oke, langsung saja ya, nggak usah lama-lama, kita lihat siapakah dia. Seseorang yang batinnya tersiksa karena dia kehilangan kamu. Oke, siapakah dia? Di sini ada, kita lihat energinya, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian di sini ada juga Aries. Kemudian ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada juga Capricorn, Taurus, Virgo. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Yes. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi energi yang paling kuat di sini Libra, Gemini, Aquarius, kemudian Pisces, Leo. Pisces, Leo. Kemudian ada Scorpion. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan ini bisa aja cuma energi ya. Oke. Siapa seseorang yang batinnya tersiksa karena kehilangan kamu? Aku melihat beberapa di antara mereka, lebih dari satu ya, lebih dari satu orang yang merasa tersiksa kehilangan kamu. Aku ngerasa beberapa di antara mereka sepertinya dulu pernah terjalin sebuah ikatan hubungan sama kamu. Bisa ikatan relationship gitu ya, bisa ikatan pertemanan aja. Bisa juga ikatan PDKT-an atau mungkin ikatan suami istri. Yang jelas aku merasa bahwa dulu orang ini pernah hadir di dalam kehidupan kamu, di mana ada suatu hal yang membuat antara kamu dan dia pada akhirnya berpisah, ada jarak, mungkin karena orang ini yang aku lihat egonya besar, mungkin ada juga yang selingkuh. Ada juga beberapa di antara mereka yang sudah nggak punya rasa lagi sama kamu. Ada juga beberapa di antara mereka yang bisa dibilang kamu nggak tahu salahnya apa. Tiba-tiba dia pergi meninggalkan kamu. Tapi batin dia saat ini sedang merasa tersiksa. Karena dia sadar bahwa hidup tanpa kamu ternyata jauh lebih menyakitkan. Beberapa di antara mereka sih ngerasa bahwa harapan dia bisa lepas dari kamu, dia bisa mendapatkan kehidupan cinta yang jauh lebih baik. Tapi nyatanya gak sesuai sama apa yang diharapkan. Ya mungkin beberapa di antara mereka bahagia di awal dengan pilihan mereka. Tapi pada akhirnya dia merasa tersiksa karena jalan yang dia pilih tidak sesuai sama apa yang diharapkan. Sehingga dia merasa berpikir gitu ya, merasa bersalah juga gitu ya. Sekarang beberapa di antara mereka sudah mendapatkan karma bahwa ternyata meninggalkan kamu itu hidupnya nggak jauh lebih baik daripada saat dia sama kamu dulu. Ada yang saat ini merasa tertekan, ada yang merasa mendapatkan karmanya, ada juga yang merasa dia dekat dengan seseorang tapi nyatanya menjalani hubungan yang rumit.
bahkan jauh lebih menyakitkan pada saat sama kamu dulu. Gitu Kak. Di sini memang aku melihat dulunya orang ini tuh dia nggak bisa ngimbangin kamu. Orangnya lebih banyak dramanya dulunya gitu. Orang ini juga lebih sering pakai topeng gitu. Pakai topeng tuh artinya ya pinter banget orang ini menutupi keburukan dia. Dan tanpa kamu sadar, pada saat dulu kamu terjebak gitu sama rayunya dia. Terjebak gitu ya sama tipu dayanya dia gitu. Padahal aslinya orang ini tuh tidak sebaik sama apa yang kamu kira. Dan saat kamu menjalani hubungan sama dia Kak, ya kamu benar-benar merasa bahwa kayak menjalani cinta yang salah. Karena makin lama dia ada yang berubah gitu. Makin lama orang ini makin tidak bisa dikendalikan. Makin lama makin hubungannya makin rumit gitu. Sampai pada akhirnya antara kamu dan dia berpisah. Saat ini aku melihat beberapa di antara mereka sepertinya ingin kembali menghampiri kamu, ingin minta maaf. Karena sepanjang hidup dia, saat dia tak bersama kamu, sepertinya orang ini membawa beban perasaan bersalah yang teramat dalam. Sehingga dia merasa bahwa mungkin apa yang dia jalani saat ini, kesedihan yang dia dapatkan, karma yang dia terima, ini adalah bagian dari perbuatan dia di masa lalu. Sehingga membuat orang ini tuh pikirannya terpanggil. Dia ingat gitu, dia pernah bikin salah sama siapa. Dia pernah nyakitin siapa. Dia pernah menyampaikan siapa. Dia pernah gak menghargai siapa. Itu yang membuat pikiran dia akhirnya terpanggil, ingin menghampiri kamu lagi untuk meminta maaf atau memperbaiki semua salah yang sudah dia lakukan. Ya mungkin bagi kamu ini semuanya sudah terlambat. Tapi bagi dia yang baru sadar, ya ini bukanlah suatu hal yang terlambat gitu. Karena dia merasa bahwa selama hidup tanpa kamu gitu, hidup dia itu dipenuhi dengan beban. Dan dia ngerasa bahwa mungkin kesulitan yang dia alami saat ini adalah bagian dari karma karena dia sudah pernah menyakiti perasaan kamu. Sehingga harapan orang ini ke depannya ingin sekali orang ini ingin menghampiri kamu, minta maaf gitu ya, minta maaf, ngomong secara terang-terangan bahwa aku tak bahagia gitu saat hidup tanpa kamu. Aku ngerasa sedih gitu saat hidup tanpa kamu gitu. Karena batin dia merasa tertekan banget saat ini. Menjalani hari-hari juga gak bisa tenang. Karena dipenuhi dengan kesulitan orang ini ya. Baik kesulitan materi, kesulitan hubungan, kesulitan cinta. Dan tidak menemukan rasa ketenangan diri. Itu yang dia rasakan saat ini. Dan dia saat ini ada yang beberapa di antara mereka merasa menyesal gitu. Karena dulunya orang ini tuh pernah nyia-nyiakan kamu, bukan malah membahagiakan kamu. Dia hidupnya itu kayak serasa terancam gitu, karena dihantui sama perasaan-perasaan bersalah dia yang sudah dia lakukan ke kamu. Saat ini mereka lebih banyak tekanan, lebih banyak gak bahagia daripada bahagianya. Karena sebagian dari mereka yaitu mendapatkan karma yang setimpal atas apa yang sudah dia perbuat ke kamu. Ada juga beberapa di antara mereka perasaannya itu kayak seolah percaya diri. Mungkin jika dia hidup tanpa kamu, hidup dia akan jauh lebih baik. Apabila dia hidup tanpa kamu, dia akan menemukan seseorang yang jauh lebih sempurna. Ada beberapa di antara mereka yang rasa seperti itu. Tapi bukannya kesempurnaan yang dia dapatkan, justru rasa penderitaan dan rasa ketidakbebasan. Karena beberapa di antara mereka dulunya itu pernah gitu ya. Saat dia menjalani hubungan sama kamu gak dihargai sama dia. Saat kamu dulu menjalani hubungan sama dia,
kamu nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dipedulikan gitu ya. Dan orang ini seenaknya aja sama kamu. Dan saat dia pergi meninggalkan kamu dengan harapan dia bisa menemukan kehidupan cinta yang jauh lebih baik saat dia tanpa kamu, ternyata semuanya berbeda. Justru malah orang ini menurut aku merasakan sebuah kehidupan yang menyakitkan gitu. Ya mungkin dia saat ini bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, mungkin mendapatkan seseorang yang jauh lebih cakep, jauh lebih keren, jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng gitu. Ya itu semuanya mereka dapatkan, tapi rasa kebahagiaan menurut aku tidak bisa ditukar. Karena aku merasa bahwa beberapa di antara mereka mengalami seperti halnya di saat dia dulu memperlakukan kamu. Jadi beberapa di antara mereka saat ini ada yang gak dihargai gitu. Beberapa di antara mereka ada yang dimanfaatkan aja. Beberapa di antara mereka ada yang selalu disalahkan sama pasangannya yang saat ini. Sehingga itu membuat dia benar-benar merasa kehilangan kamu. Seseorang yang benar-benar dulunya mau menerima dia apa adanya. Seseorang yang dulunya benar-benar mau berjuang untuk dia gitu. Dan saat ini adalah titik dimana dia benar-benar sangat merasa lonely banget gitu ya. Sangat merasa kesepian banget, sangat merasa tersiksa batinnya. Karena dia dulunya sudah menyia-nyiakan orang yang sayang sama dia dengan apa adanya. Memang sih beberapa di antara mereka orangnya dulunya itu ada yang emosian. Beberapa di antara mereka juga ada yang mulut dan perkataannya itu tajam gitu. Seolah-olah menyayat hati. Dan saat ini aku merasa bahwa dia merasa menyesal gitu. Dia merasa menyesal karena dulunya dia pernah mungkin tuh kayak secara nggak sengaja, bukan secara nggak sengaja, tapi memang udah perwatakan dia gitu. Tapi dengan terang-terangan orang ini dulu pernah nyakitin kamu. Orang ini dulu pernah nggak menghargai kamu. Orang ini juga dulunya itu pernah menyakiti perasaan kamu secara nggak langsung. Dan saat ini di saat dia tanpa kamu, jiwa dia itu kayak ngerasa nggak sempurna gitu. Karena di dalam hidupnya kayak masih ada beban gitu. Karena dia belum meminta maaf sama kamu gitu ya. Jadi kayak entah kenapa gitu, rasa perasaan bersalah itu tetap terus menghantui pikiran dia. Jadi keinget kamu terus gitu. Jadi kepikiran kamu terus. Di sini terlihat bahwa saat ini dia juga ngerasa tersiksa batinnya. Mencoba berulang kali gitu ya. Membuka hubungan baru tapi ternyata gagal gitu. Gagal karena ya siapa yang kuat gitu ya menghadapi seseorang yang emosinya suka naik turun. Pasti apabila orang normal dia lebih memilih meninggalkan daripada mempertahankan gitu. Tapi dulu karena kamu sayang sama dia, karena dulu kamu saking cinta banget sama dia, sehingga kamu nggak melihat gitu bahwa sebenarnya menjalin hubungan sama dia itu begitu menyakitkan gitu. Beberapa di antara mereka dulunya itu juga orang ini tuh cuma main-main aja sama kamu. Yang artinya ya kamu sudah terlanjur berharap sama dia. Kamu sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan kamu ke dia. Tapi ternyata orang ini gak serius gitu. Ternyata orang ini cuma memiliki maksud tujuan tertentu aja. Mungkin memanfaatkan materi kamu, memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kamu gitu. Dan orangnya gak serius gitu, cuma main-main aja. Ya di awal dia kayak begitu serius gitu, tapi lama-lama dia berubah gitu. Bisa berubah lebih dingin gitu. Tiba-tiba dia ghosting, tiba-tiba dia gak ada kabar. Karena ya niat dia di awal gak serius gitu. Setelah dia pergi meninggalkan kamu, akhirnya dia merasa sadar bahwa hidup tanpa kamu itu bukannya dia bahagia. Tapi hidup tanpa kamu, hidup dia itu merasa sepi. Dan pada saat sekarang, aku merasa bahwa
rasa sayang dia gitu ya. Pada akhirnya itu kayak seolah tuh ingin kembali ke kamu, cinta dia gitu ya, seolah tuh ingin kembali ke kamu. Karena beberapa di antara mereka ada yang mencoba membuka hubungan baru, tapi bukan malah keharmonisan yang dia dapatkan, justru malah mereka itu nggak sesuai sama pikiran dia gitu. Dia jadi cuek, di pasangan dia banyak bohongnya gitu. Pasangan dia banyak manfaatin dia. Jadi semacam hal yang kayak gitu, Kak. Terus coba kita lihat lagi energi selanjutnya. Kehilangan kamu, oke. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada juga Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo. Di sini Libra yang paling kuat. Kemudian Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini Aries, Leo, Sagittarius. Jadi yang kuat Libra, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang paling kuat, tapi bisa aja cuma energi. Saat ini aku melihat bahwa orang ini sedang berusaha keras. Bagaimana cara dia biar orang ini tuh dapat berkomunikasi sama kamu lagi. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang sudah merasa terkoneksi sama dia lagi. Ada juga beberapa di antara kamu yang akan mendapatkan kabar dari dia. Karena saat ini yang aku lihat orang ini sudah mulai kepo tentang kehidupan kamu, sudah mulai stalking kamu gitu ya. Sudah mulai lihat-lihat keadaan kamu, kapan waktu yang pas untuk orang ini bisa menghampiri kamu, mencoba menjelaskan dan meminta maaf atas apa yang sudah dia perbuat ke kamu. Jujur sih, sebagian di antara kamu saat ini tuh kayak masih menyimpan batin luka yang cukup mendalam karena perbuatan yang sudah dia lakukan ke kamu begitu berat. Gitu. Beberapa di antara mereka ada yang batin dia merasa sakit saat ini. Sakit banget gitu ya. Sakit yang teramat karena ya ternyata orang ini telah membuang permata yang begitu berharga dan dia tukar dengan batu yang biasa aja gitu. Jadi orang ini baru sadar gitu bahwa kamu adalah batu permata tersebut gitu, dan orang baru tersebut ternyata hanya batu biasa. Dari situ orang itu benar-benar kayak merasa sakit gitu ya. Sakit karena dikecewakan pasangan dia yang sekarang, sehingga membuat dia saat ini tuh jadi mengingat gitu ya. Kenapa dulu gitu ya, di saat aku menjalin hubungan sama kamu, aku kok gak bisa menghargai kamu. Aku kok dulunya gak bisa bahagiain kamu. Aku dulunya kok gak bisa merawat hubungan ini. Sejujurnya aku sakit saat ini. Sakit karena ya ternyata apa jalan yang aku pilih ini ternyata salah. Jalan yang aku ambil ini ternyata gak sesuai dengan harapan dan keinginan gitu ya, yang sudah dia rencanakan di awal. Tujuan dia mencari kebahagiaan, justru meninggalkan kamu. Itu sebuah siksaan bagi dia saat ini. Ada juga beberapa di antara mereka ya saat ini merasakan beban yang teramat dalam karena rasa bersalah dia gitu ya. Dan belum gitu ya, dia mendapatkan maaf dari kamu. Yang artinya apa? Ya aku melihat gitu, selama dia gak sama kamu, beberapa di antara mereka ada yang ngerasa bahwa ya ada beban bersalah, ada beban penyesalan, ada beban yang kayak seolah-olah ingin minta maaf ke kamu, tapi orang ini tuh kayak gak bisa melakukannya. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan karena dia sadar bahwa dia selama menjalin hubungan sama kamu ini banyak salah gitu, sehingga masih pantaskah aku ini untuk hadir lagi atau muncul lagi di dalam kehidupan kamu.
beberapa di antara mereka sih saat ini ada yang seolah itu kayak berdoa, meminta sama Tuhan gitu ya. Apabila kamu masih bisa menerima dia dan memaafkan dia gitu. Dia berharap gitu ya bahwa kamu bisa memberikan rasa yang sama. Karena sejujurnya beberapa di antara mereka ada yang masih berharap sama kamu dan pingin kembali gitu ya, menjalani kisah cinta sama kamu dalam momen yang lebih membahagiakan gitu. Di sini aku juga melihat beberapa di antara mereka ada yang seolah-olah itu baru mendapatkan pencerahan, yang artinya ya mungkin yang dulunya orang ini selalu menilai kamu salah, selalu memandang kamu sebelah mata, saat inilah batin dia itu dibukakan sama semesta gitu ya. Ternyata apa yang dia lihat, apa yang dia kira, ternyata dulunya itu nggak sama pemikirannya gitu. Ternyata kamu orangnya baik, ternyata kamu tulus sama dia, ternyata kamu orangnya mau berkorban sama dia gitu. Dan saat ini dia baru tersadar gitu. Dulu nggak sadar, tapi sekarang setelah dia nggak sama kamu, dia tersadar dengan sendirinya. Siapa yang menyadarkan? Semesta. Karena dia mencoba menjalani hidup tanpa kamu, bukannya malah lebih baik, tapi malah bikin dia ngerasa kesepian. Jadi seperti itu. Saat ini ada beberapa di antara mereka yang rindu kamu, kangen kamu, ingin mengulangi kisah gitu ya, kisah sama kamu, ingin memulai sejarah baru sama kamu. Ada beberapa di antara mereka yang sangat berat memikirkan kamu saat ini. Karena apa? Ya mungkin beberapa di antara kamu saat ini ada yang berjarak sama dia. Ada yang gak ada akses komunikasi. Ada yang sudah lama banget gitu ya, gak pernah terjalin sama dia. Otomatis dia gak bisa menghubungi kamu gitu. Jadi dia hanya bisa menatap sepi sembari membayangkan kamu, sembari membayangkan senyum kamu, sembari membayangkan wajah kamu gitu. Dan dia berharap gitu sama sang semesta, meminta gitu ya, meminta dan berdoa apabila dia diberi kesempatan untuk bisa ketemu lagi gitu. Orang ini ingin sekali mencoba meminta maaf dan menebus semua kesalahan yang sudah dia lakukan, dan ingin membangun komitmen lagi. Cuman ya itu tergantung dari kamu gitu. Kamu mau nggak menerima dia lagi kak gitu? Kamu mau nggak mencoba memaafkan dia lagi gitu? Karena aku sih ngerasa kebanyakan energi di sini masih cukup berat karena sudah terlanjur banyak gitu ya penderitaan yang sudah kamu lakukan karena sikap dia ke kamu. Di sini aku melihat ada beberapa di antara mereka itu yang mereka sebenarnya ingin balik sama kamu, tapi mereka takut untuk kembali ke kamu. Ada yang takut karena rasa bersalah dia, ada yang takut karena kehidupan kamu saat ini jauh lebih baik daripada saat menjalani hubungan sama dia. Otomatis nyali yang semula dia ngerasa percaya diri, jadi dia gak ada nyali. Karena dia merasa, loh kenapa ya kok kamu saat ini jauh lebih bahagia ketimbang saat aku dulu gitu ya. Kenapa kamu saat ini jauh lebih happy. Ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin saat ini sudah menjalin hubungan sama orang baru. Itu yang membuat dia itu kayak jadi ngerasa minder gitu ya. Ngerasa minder, ngerasa gak berani gitu ya untuk muncul lagi di dalam kehidupan kamu. Tapi orang ini masih suka mantau kamu dari jauh. Masih suka ngelihat kamu di Facebook gitu. Masih suka ngelihat online kamu di mana gitu, entah di WA, entah di Facebook, di Twitter gitu. Dia masih aktif memantau kamu gitu. Makanya dia tahu bahwa kamu saat ini kehidupannya jauh lebih baik ketimbang saat menjalani hubungan sama dia. Jadi orang ini gak berani buat menghubungi kamu kak gitu. Terus kita lihat lagi di sini.
ada energi apa lagi? Oke, batin yang tersiksa karena kehilangan kamu. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Libra. Kemudian di sini ada Gemini, Aquarius, Pisces, Leo, Cancer, Scorpio. Kemudian di sini ada Scorpio, Libra juga, Aquarius. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang paling kuat Gemini, Libra, Aries, kemudian Pisces, Cancer. Tapi bisa aja cuma energi, oke? Aku melihat saat ini beberapa di antara mereka itu ada yang mulai cari-cari info tentang kamu, Kak, gitu. Dia berusaha menggali informasi apa yang bisa dia gali tentang kamu, gitu ya. Misalkan cari-cari kabar-kabar kamu di sosmed, gitu. Cari-cari kabar-kabar kamu lewat teman-teman kamu dulu, gitu. Atau cari-cari tahu, gitu ya. Cari-cari tahu tentang kamu lewat orang lain, gitu. Jadi kayak misalkan kamu deket sama temen dan dia juga kenal, gitu. Dia tuh kayak kerjasama, gitu loh. Nih doi sekarang kayak gimana nih keadaannya, gitu. Kamu tahu nggak? Oh dia sekarang gini. Nah, orangnya jadi kayak kepo-kepo gitu saat ini, Kak. Terus ada juga beberapa di antara mereka yang saat ini dia menuai karmanya. Yang artinya apa? Ya, tebar tuai gitu. Apa yang dia tebar dulu saat ini dia yang menuai. Apabila dia dulu menebar kejahatan sama kamu, menebar keegoisan, menebar kebencian atau menebar apapun, dia saat ini mendapatkan karmanya atas apa yang dia lakukan. Karena saat ini ada energi ketidakbahagiaan dari dia, rasa tertekan, kemudian ada juga rasa bersalah yang selalu menghantui. Sehingga itu membuat kehidupan dia saat ini jadi penuh tekanan. Jadi banyak banyak lika-likunya. Justru malah lebih menyakitkan gitu ya daripada apa yang kamu rasakan dulu gitu. Dan beberapa di antara mereka ada yang ingin mencoba memberanikan komunikasi sama kamu gitu. Walau entah kamu saat ini bisa memaafkan dia, entah saat ini kamu sudah punya pacar, punya hubungan, atau sudah menikah, dia akan nekat gitu. Kenapa dia nekat? Ya karena kalau dia nggak nekat, rasa beban penyesalan itu akan dia bawa sampai mati gitu. Sebelum dia minta maaf sama kamu, hidup dia nggak akan merasa tenang gitu. Jadi makanya orang ini akan mencoba memberanikan diri gitu ya. Bagaimana cara dia biar bisa mendapatkan maaf dari kamu. Di sini aku juga melihat sih, beberapa di antara mereka ada yang orangnya sombong, ada yang orangnya angkuh, ada yang orangnya gengsi. Mungkin dia itu terlalu percaya diri kali ya dulunya gitu. Oke, aku tanpa kamu juga bakalan bisa ngedapetin seseorang yang jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng daripada kamu gitu. Ya aku percaya gitu. Aku pasti bisa ngedapetin yang lebih daripada kamu. Karena ada sisi sombongnya dari dia, sisi gengsinya dari dia. Tapi bukan malah dia mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada kamu, tapi justru jeblok gitu. Dia ngedapetin seseorang yang ternyata cuma manfaatin dia aja, ternyata cuma PHP-in dia aja, ternyata cuma main-main aja sama dia. Sehingga dia merasa menyesal gitu ya, dan sadar gitu. Apakah ini semuanya itu ada bagian dari karma atas kehidupan yang sudah aku lalui sama dia dulu. Karena aku dulu itu kayak nyiksa kamu gitu. Karena aku dulu itu selalu gak bisa menghargai kamu, selalu
main emosi sama kamu, selalu temperamen sama kamu gitu. Sehingga beberapa di antara mereka ya saat ini nyesal gitu. Dia kangen, sangat ngerasa kehilangan kamu, ingin mencoba kembali sama kamu. Tapi orang ini masih nggak tahu caranya bagaimana gitu. Terus di sini ada beberapa di antara mereka yang kehidupannya saat ini jauh menyedihkan daripada apa yang kita bayangkan gitu. Ya mungkin kamu ngerasa bahwa dia saat ini bisa hidup bahagia gitu ya. Mungkin kamu lihat postingan dia sama pasangan dia yang sekarang gitu. Mungkin kamu melihat foto-foto terbaru dia kok bahagia ya kayaknya gitu sama pacarnya yang sekarang. Tapi apa yang kamu lihat itu ternyata cuma topeng aja. Apa yang kamu lihat tuh ternyata nggak sesuai sama realita yang terjadi saat ini. Karena beberapa di antara mereka orangnya pintar sandiwara. Aslinya menderita tapi dia pasang tampang bahagia. Agar tidak ketahuan sama mantannya. Atau mungkin sama kamu gitu. Padahal dia saat ini menderita hidupnya. Bahkan jauh lebih ngenes ya. Ketimbang saat kamu dulu. Dan dia kangen sebenarnya sama kamu. Tapi dia gak bisa berbuat banyak. Karena ada yang beberapa di antara mereka yang sudah terikat sebuah hubungan, tapi hubungannya gak bahagia. Ada beberapa di antara mereka yang ya cuma status aja gitu. Ada juga beberapa di antara mereka yang menurut aku hidup dia hancur berantakan gitu. Terus di sini aku juga melihat beberapa di antara mereka itu hidupnya lonely banget saat ini. Kesepian. Karena berulang kali dia mencoba hubungan baru ternyata gagal. Mencoba gitu ya, mencari seseorang yang jauh lebih baik daripada kamu, tapi ternyata ujung-ujungnya gagal. Hubungannya gak bisa bertahan lama. Dan itu yang membuat dia pada akhirnya, kenapa? Aku dulu sudah nyia-nyiakan kamu gitu. Kenapa aku dulu gak bisa menghargai kamu? Kenapa aku dulu suka nyalahin kamu? Saat ini aku kayak kena batunya gitu. Saat ini aku pengen sebenarnya ketemu sama kamu, minta maaf sama kamu, memperbaiki sama kamu. Karena dia merasa kehidupan dia saat ini berantakan gitu. Dia menjalin hubungan juga gak bisa bertahan lama. Karena apa? Ya mungkin ini adalah bagian dari karma yang sudah dia terima. Memang sih kebanyakan orang-orang ini energinya banyak drama, banyak cerita, banyak karangan gitu ya. Dan cenderung selalu mencari alasan gitu. Tapi saran dari aku ya sebagaimanapun juga, misalkan dia minta maaf sama kamu, it's okay. Kamu memaafkan dia nggak masalah. Tapi kalau untuk kembali sama dia, mengulang sebuah kisah lebih baik dipikir kedua kali daripada kamu sakit hati lagi gitu ya. Lebih baik lihat niat dia kembali ke kamu ini apa, ingin minta maaf, ingin memperbaiki, atau cuma sekedar main-main aja. Jangan sampai kebahagiaan kamu harus tergadaikan sama ketidakpastian. Karena aku paham cinta itu menyakitkan. Jadi jangan mencoba bermain-main sama cinta yang tak pasti. Lebih baik carilah seseorang yang sederhana, tapi dia pasti sayang sama kamu, pasti cinta sama kamu, dan pasti mau memperjuangkan kamu. Oke, terima kasih banyak. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Dan ditunggu readingan selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.